Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ratia Asri Audina dari kelas 23B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori ekologi sastra dan penerapannya pada novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Menurut Endra Swara, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif sastra atau sebaliknya, bagaimana memahami kesastraan dalam perspektif lingkungan. Widianti mengatakan istilah ekologi dipakai dalam dua pengertian. Yang pertama, ekologi dalam konteks ekologi alam, yaitu ekologi yang menekankan aspek alam sebagai sumber inspirasi karya sastra dan pembelaan terhadap kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah ekologi dipakai dalam pengertian ekologi budaya, yang menekankan pada aspek pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Ekologi alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru, manusia perlu bersikap kritis terhadap alam. Menurut Faizah, bentuk sikap kritis terhadap alam yaitu yang pertama, bertanggung jawab terhadap alam, yang kedua, menghindarkan pencemaran lingkungan, yang ketiga, pengelolaan lingkungan alam dengan baik dan benar, dan yang keempat, tidak mengeksploitasi lingkungan dengan segala isinya secara berlebihan, dan yang kelima, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan berorientasi untuk menjaga lingkungan demi kehidupan generasi yang akan datang. Kajian ekologi sastra dalam konteks ekologi alam mengacu pada prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Menurut Karaf, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, ekonomi untuk lebih pro lingkungan hidup dan untuk mengatasi krisis ekologi saat ini. Nah, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup itu adalah yang pertama, satu, sikap hormat terhadap alam. Yang menurut Karaf, yaitu perwujudan ketika lingkungan hidup menghargai alam adalah manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru ini adalah dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah, seperti pada saat waktu surup. Pada kutipan, surup sudah merayap, kampung mulai lindap, bedak-bedak toko lontong tertutup rapat, bersamaan dengan lampu-lampu dinyalakan. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab yang menyebabkan manusia merasa bersalah ketika terjadi bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia lalu melakukan tindakan kosmis berupa membawa sesajen atau berdoa atau ritual tertentu. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru ini dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Pada kutipan berikut, barulah suatu hari dari paman aku mengetahui alasan mengapa bapak tidak mau jadi pawang hujan. Bapak bilang hujan itu berkah, bukan musibah. Bila hujan tak juga turun, akan ada musim penceklik. Tanaman tidak tumbuh, manusia dan hewan akan kelaparan. Penyakit berdatangan karena terjadilah petaka. Bapak tak mau kualat, untuk apa menghentikan berkah hanya untuk pesta sehari semalam. Aku punya bapak berhati emas. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup, karena semua kehidupan di alam mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Solidaritas kosmis dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Pada kutipan, suatu saat aku pernah melihat Pak Ngadino memanggil seorang anak yang melempari burungnya dengan buah jet. Betapa iseng anak itu hanya karena ingin mendengar burung beo mengoceh. Kukira Pak Ngadino yang semula kupikir kejam akan memukulnya atau melemparnya dengan batu. Rupanya justru meminta anak itu untuk mendekati si burung, lalu mengajarinya dengan sabar cara menyuruh burung beo mengoceh. Setelah itu, semakin hari semakin banyak anak-anak bertandang ke sana. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Menurut Keraf, prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah, tanpa mengharapkan balasan tetapi semata-mata demi kepentingan alam.
Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Pada kutipan ini, pohon rambutan tumbuh tinggi di kiri rumah utama. Rerumputan yang tumbuh di bawahnya didominasi rumput teki. Sedang di bagian pendopo ke kanan tampak begitu bersih tanpa sampah, bahkan tanpa selai daun pun. Hanya bebatuan tersebar acak di sana. Yang kelima yaitu hidup sederhana dan selaras dengan alam. Menurut Keraf, perwujudan sikap tidak merugikan alam dilakukan dengan cara melakukan tindakan, merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Hidup sederhana dan selaras dengan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara hidup dari bercocok tanam palawija melalui kutipan berikut. Sampai di gerbang kampung, tanaman hasil palawija seperti pisang, ketela pohon, pala gumantung, dan pala kependam terlihat di sepanjang jalan. Ubul-ubul yang terpasang tinggi kian bergelombang ketika angin datang. Nah, yang keenam, tidak merugikan alam. Menurut Keraf, perwujudan tidak merugikan alam adalah pemanfaatan alam secukupnya. Tidak merugikan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan melalui kerja keras bercocok tanam dan menolak menjadi pawang hujan, walaupun cara tersebut mudah untuk mendapatkan uang. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut. Kata ibu, sejak dulu bapak memang tak mau jadi pawang hujan. Padahal kukira menjadi pawang hujan akan bikin keluarga kami mudah mendapatkan uang. Bapak tak perlu berkeluh keringat. Tiap hari membiarkan kulitnya disengat matahari dan kaki-kakinya dihisap lintah hingga berdarah. Ibu dan aku tak perlu berjalan jauh melewati pematang untuk mengantarkan rantang makanan pada bapak. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu prinsip keadilan menurut Keraf. Perwujudan prinsip keadilan adalah partisipasi publik dan perlakuan yang sama dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Prinsip keadilan dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan bersama-sama berdoa mengharapkan keberkahan dari alam. Pada kutipan berikut, beberapa perempuan parubaya berbondong-bondong datang, lantas berjongkok menata sesajen berupa kupat lapet, jenang-jenangan, air kendi, dan kinang kayu dalam ancak yang dibuat dari pelepah pisang dan daun bambu. Bapak-bapak berdatangan kemudian. Setelah gulungan tikar digelar dan doa-doa masyarakat kampung mengudara, arak-arakan keliling dimulai. Sebagai Dewi Sri, seorang gadis bermahkota emas dengan kereta tandu muncul, menyusul bebarang lelaki tambun berkulit sehitam arang, penuh lumpur meliuk-liuk di belakangnya. 8 yaitu prinsip integritas moral. Menurut Keraf, penerapan integritas moral pada lingkungan hidup adalah kepedulian tinggi pada kepentingan masyarakat dalam bidang pengelolaan alam. Integritas moral pada novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan adanya teman nasional untuk kepentingan publik yang dapat dilihat melalui kutipan berikut. Ia menyalip kendaraan-kendaraan besar di jalanan utama Banyuwangi, Situbondo, dan berhenti di Taman Nasional. Monyet-monyet bergelantungan dan pepohonan sepanjang jalan yang membelah kawasan hutan lindung. Segerombolan tembadau yang lewat seperti kawanan garang berbadan besar dengan tanduk yang amat kuat. Kemudian, ekologi budaya dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru Wardiah mengatakan 7 unsur dasar kebudayaan yaitu kepercayaan, nilai, norma, sanksi, simbol, teknologi, bahasa, serta kesenian. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui taat melaksanakan ajaran agama, percaya pada hal-hal mistik, dan percaya pada benda-benda memiliki kekuatan seperti pada kutipan berikut. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya, terdengar azan mengudara keras dan corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong untuk sholat berjamaah, sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak masuk lagi ke rumah. Rupanya, kabar tentang sampur yang memiliki kekuatan gaib itu sudah tersebar di kalangan teman-teman. Tanpa rasa bersalah, Mbak Siska menukar sampur kami dengan harapan akan mendapatkan keberuntungan ketika menari menggunakan sampur itu. Yang kedua adalah nilai. Nilai mengacu pada apa atau sesuatu yang manusia dan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang paling berharga, seperti cinta, kebaikan, keindahan, keadilan, persaudaraan, persahabatan, persatuan, perdamaian, dan sebagainya. Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru terdapat nilai-nilai seperti ketabahan, tekun beribadah, dan kedermawanan, seperti pada kutipan berikut. Aku mulai mengerti bahwa kehilangan bapak telah memaksa ibu menjadi 2 orang sekaligus, menjadi ibu dan ayah untukku.
Ibu harus memasak, mencuci, mengurusku, mengurus ayam-ayam kami. Ibu selalu berhasil menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, itu termasuk ke dalam tabah menghadapi cobaan. Kemudian pada kutipan, ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dan corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong untuk salat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak masuk ke dalam rumah. Nah, ini adalah contoh tekun beribadah. Kemudian yang ketiga, norma dan sanksi. Menurut Zaidan, norma merupakan pedoman berisi keharusan-keharusan berupa perintah dan larangan di samping berisi kebolehan-kebolehan. Norma dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan dengan anak perempuan tidak boleh berdua-duaan di kamar dengan seorang anak laki-laki yang sudah dikitan. Dapat dilihat pada kutipan, kata ibu setelah dikitan, kamu tidak boleh main di kamarku lagi. Lah, kenapa? Ya, soalnya aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku sudah perjaka. Lelaki perjaka itu bisa menghamili gadis. Aku mengerti bagaimana teman-teman yang lain. Setelah sunat, Ahmad akan jadi perjaka. Tubuhnya meninggi. Akan ada semacam batu yang menonjol di lehernya. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Menurut Wahyudi dan Sumaksari, globalisasi pada saat ini disebabkan banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam suatu negara atau bangsa, seperti komputer yang dilengkapi dengan internet, televisi, radio, handphone, dan sebagainya. Dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru, masyarakat menggunakan teknologi berupa transportasi sepeda dan sepeda motor, alat komunikasi berupa televisi, radiogram, telepon genggam, lampu minyak untuk penerangan. Yang kelima yaitu simbol. Menurut Jabrohim, simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungannya bersifat arbitrary, yaitu mana suka, dan ditentukan oleh konvensi. Simbol dalam masyarakat Using yang dideskripsikan melalui novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru adalah menggunakan kata Rama. Rama adalah sosok tokoh pewayangan yang menyimbolkan kebaikan dalam sifat dan perilaku. Maskot kota Banyuwangi yaitu patung gandrung. Maskot merupakan bentuk orang, binatang, tumbuhan, atau benda sebagai lambang keberuntungan atau keselamatan. Patung gandrung tersebut merupakan simbol kota Banyuwangi. Yang keenam ada bahasa. Unsur bahasa yang terdapat dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru menggunakan kata-kata seperti surup, sawan, dan santet. Ndak sawan, itu ada di mana-mana. Ndak perlu dikirim-kirim. Ya maghrib sama sawan keliaran. Anakmu itu diikuti sawan. Bapak kemudian gegas ke belakang, mengambil garam dan air putih. Bapak berjongkok di dapur cukup lama sambil komat-kamit, lalu keluar dan menyuruh si ibu untuk meminumnya setengah gelas. Berbeda dengan masyarakat Using yang mengartikan santet sebagai ilmu gaib yang digunakan untuk pengasihan, masyarakat luas beranggapan santet bertujuan mengirim malapetaka kepada orang lain sebagaimana tenung yang membahayakan. Mereka bisa memasukkan paku, rambut, besi, silet, kalajengking, kelabang, beling, dan apapun yang mengerikan pada tubuh seseorang. Kemudian yang ketujuh, terakhir, kesenian. Unsur kesenian novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui seni gandrung dan tari gandrung seperti pada kutipan di bawah ini. Penari gandrung. Gandrung, selama aku belajar menari di sanggar ini, aku baru mengerti kalau keduanya berbeda. Mak Rabiak menjelaskan padaku cukup gamblang bahwa seorang gandrung rupanya sudah pasti juga penari gandrung. Namun seorang penari gandrung belum tentu seorang gandrung. Tak butuh banyak syarat untuk menjadi penari gandrung. Cukup dengan belajar menari, maka ketika bisa menirukan gerakan, ia bisa disebut penari gandrung. Berbeda dengan gandrung yang penuh syarat. Mereka yang akan menjadi gandrung harus melewati banyak tahapan dan ritual sebagaimana yang pernah dilalui Mak Rebiak waktu muda. Kita masuk pada kesimpulan. Di dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru terdapat ekologi alam. Dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru yaitu sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab terhadap alam, solidaritas, kasih sayang terhadap alam, hidup sederhana dan selaras dengan alam, tidak merugikan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Ekologi budaya dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru meliputi kepercayaan yaitu taat beribadah, percaya pada makhluk halus atau lembut, percaya ilmu gaib, percaya benda memiliki kekuatan gaib, percaya pergantian nama anak dapat menyembuhkan penyakitnya, dan melakukan tradisi koloan pada saat anak dikitan. Yang kedua yaitu nilai, yaitu persaudaraan, persahabatan, mudah memaafkan, cita-cita yang tinggi, dermawan, suka menolong, tabah menghadapi cobaan, taat menjalankan perintah agama. Yang ketiga itu norma.
dan sanksi, yaitu etika pergaulan anak yang telah remaja, larangan orang tua kepada gadis masuk ke kamar anak laki-laki yang telah remaja. Yang keempat yaitu teknologi, yaitu penggunaan alat transportasi berupa sepeda, sepeda motor, dan teknologi komunikasi seperti radiogram, televisi, dan ponsel. Yang kelima yaitu simbol, yaitu rama, lambang tokoh pewayangan yang baik, patung gandrung, partai terlarang. Yang keenam yaitu bahasa, yaitu penggunaan kata sawan, merupakan makhluk halus yang sering mengganggu anak-anak bila waktu surup berada di luar rumah. Penggunaan unsur bahasa yang lain seperti kata santet. Yang ketujuh yaitu kesenian pada masyarakat Using adalah seni tari gandrung. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya, sekian dari video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.